Pratama Arhan. Pemain lawan pun sudah mengetahui ya. Iya, betul sekali. Langsung berkumpul di kotak penalti. Kita lihat sudah dilakukan. Benar sekali dan gol! Pelatih Timnas Indonesia U19 Shin Tae-yong menyesalkan timnya kebobolan di menit akhir saat menjumpa Qatar. Hal ini membuat Garuda Muda harus puas bermain imbang 1-1. Skor 1-1 mengakhiri laga Timnas Indonesia U19 melawan Qatar pada pertandingan uji coba di Stadion Velika Gorica Zagreb Minggu 20 September 2020 malam waktu Indonesia Barat. Indonesia mampu unggul terlebih dahulu di menit ke-62 melalui gol dari Sadam Ghaffar memanfaatkan lemparan jauh dari Pratama Arhan. Namun, kemenangan yang sudah di depan mata ini harus buyar pada menit-menit terakhir. Qatar menyamakan kedudukan di menit ke-89 melalui gol penalti dari Osamah Abdul Karim Al-Tairi. Titik putih diberikan kepada tim asuhan Lukas Nardi karena Rizky Ridho melanggar Muhammad Ali Surang. Hal ini membuat Indonesia gagal mengulang torehan kemenangan di pertemuan pertama. Rizky Ridho dan kawan-kawan sebelumnya sukses mengalahkan Qatar dengan skor 2-1 pada Kamis 17 September 2020. Shin Tae-yong sangat menyayangkan Indonesia harus kebobolan di menit akhir di laga kedua kontra Qatar ini. Meski begitu, ia menilai secara permainan Rizky Ridho dan kawan-kawan mengalami peningkatan terutama dalam hal stamina. Sayang kami harus kebobolan di menit terakhir, tetapi secara keseluruhan permainan kita sangat membaik. Stamina pemain juga semakin ciamik, namun power pemain akan terus kita poles dan perbaiki lagi. Demikian kata Shin Tae-yong dikutip dari situs resmi PSSI. Usai 2 kali menghadapi Qatar, Indonesia pada laga berikutnya akan menjajal kekuatan dari Bosnia Herzegovina. Laga ini dijadwalkan akan berlangsung pada Jumat 25 September 2020. Kali ini boleh dikuasai kembali. Kita lihat, tendangan dilepaskan. Percobaan baik juga yang dilakukan oleh An. Kita saksikan pemirsa. Bima Sakti selaku pelatih Tim Nasional Indonesia U16 melanjutkan program pelatnasnya menuju Piala AFC U16. Alexandru Felix Kamuru dan kawan-kawan akan diberi program latihan yang lebih berat. Total ada 30 pemain yang dipanggil dalam lanjutan pemusatan latihan atau training camp untuk Timnas Indonesia U16 yang rencananya akan dilangsungkan di Bekasi pada tanggal 20 sampai 29 September 2020. Dari komposisi pemain tersebut, Bima menuturkan tak ada banyak perubahan, hanya ada beberapa nama pemain baru. Timnas Indonesia U16 kali ini pun lebih kepada ujian kepada mereka apakah para pemain tersebut layak untuk dipertahankan dalam tim. Bima menyampaikan bahwasanya beberapa pemain yang dipanggil masih dari TC sebelumnya dan menambahkan sekitar 3 hingga 5 pemain baru yang akan dilihat dan dijajal kemampuannya untuk kemudian diseleksi. Bima juga mencari posisi-posisi yang bisa dimanfaatkan oleh tim agar persiapan semakin lengkap dari komposisi pemain. Mantan gelandang tengah terbaik di Asia itu pun berharap agar para pemain Timnas Indonesia U16 bisa semakin berkembang sehingga saat di Piala AFC U16 2020 yang digelar tahun depan, mereka benar-benar telah siap lahir batin. Indonesia berada di grup D bersama Jepang, Arab Saudi, dan Cina. 4 tim teratas yang lolos ke semifinal pada Piala AFC U16 tahun 2020 akan lolos langsung ke Piala Dunia U17 tahun 2021 mendatang di Peru. Kabar buruk menimpa andalan dari Timnas Indonesia U16 Rui Arianto. Karena masih mengalami cedera ACL, Rui Arianto tidak diikut sertakan dalam pemusatan latihan kali ini.